Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebelum Bapak Khotib naik mimbar dan sholat Jumat kita tunaikan bersama, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman dan himbauan kepada para jamaah. Yang pertama, bahwasanya yang bertindak sebagai khotib sekaligus imam pada siang Jumat hari ini adalah beliau Al-Mukarram Prof. Dr. Nasirul Haq dari Surabaya. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita sekalian. Dan yang kedua, hasil kumpulan infak pada Jumat yang lalu telah terkumpul sebesar Rp2.410.000. Atas amal para jamaah kami berdoa mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kepada para jamaah yang masih di luar masjid untuk segera mengisi shop-shop terdepan yang masih kosong. Dan juga kepada para jemaah nanti habis sholat Jumat dihimbau untuk tidak mundur sejenak untuk mengikuti sholat ghaib. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikur rahman dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ziham. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Shadaqallah. Saudara hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas nomor 607 dan nomor 500, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita bahwa indama kana Rasulullah yakhruju minal masjid, ketika Rasulullah keluar dari masjid sampai di pintu depan masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama As bin Wa'il masuk masjid dan berpapasan dengan Rasulullah pas di pintu masjid. Bicara panjang lebar. Ketika Rasulullah sudah keluar, As bin Wa'il masuk ke dalam masjid, kemudian ditanya oleh orang-orang yang ada di dalam masjid. Kata mereka yang berada di masjid, wahai As bin Wa'il, Pak, kira-kira begitu kalau bahasa orang rumputnya, Pak. Itu siapa itu? Kamu berbicara dengan siapa? As bin Wa'il dengan bangganya mengatakan, dia adalah Muhammad yang mandul. Huwa Muhammadunil abtar. Dia adalah Muhammad yang mandul. Kenapa disebut mandul waktu itu? Karena Rasulullah baru kepaten putranya yang bernama Abdullah. Paten itu sedo, putranya yang bernama Abdullah sedo. Dalam riwayat lain yang meninggal dari Ibrahim. Rasulullah sedih karena dianggap mandul. Karena di kalangan orang Arab itu ketika punya anak, kemudian anaknya meninggal, maka dianggap abtar. Atau punya anak tapi itu jalur perempuan semuanya, maka disebut abtar. Sehingga belakang ini terjadi kericuhan di medsos itu, Pak. Masalah Habib dan Habaib dan seterusnya, panjenengan nggak usah ikut-ikut. Tidak ada gunanya. Para ulama Indonesia, para ulama dunia mulai dulu sangat hormat dan menghargai yang namanya keturunan Rasulullah. Entah itu nyambung nasabnya atau tidak. Jangankan terhadap habaib, jangankan terhadap sesama muslim, terhadap non-muslim pun kita diwajibkan untuk menghormati. Jangankan terhadap manusia, terhadap binatang yang disebut dengan najis, mukhallaqah, babi dan anjing pun kita tidak boleh menghina dan menyiksanya, karena semuanya adalah makhluk ciptaan Gusti Allah. Ketika Rasulullah diserang dengan ucapan mandul, maka turunlah surat Al-Kautsar. Tentunya Rasulullah setelah tidur, Pak, setelah dihina, Rasulullah ketiduran, Pak. Bangun tidur Rasulullah langsung senyum, Pak. Senyumnya banyak hal. Sahabat tanya Rasulullah, di mana? Kata Basyar Rasul, kenapa kau senyum? Rasulullah mengatakan, saya waktu keselip itu tidur
tidur sebentar, seperti panjenengan dengan kalkut keselip gitu Pak, tidur sebentar. Nggak ngorok, kalau ngorok bukan tidur sebentar, tidur beneran Pak. Nah, ketika saya keselip kata Rasulullah, nazalah Jibril baru datang membawa Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini ayat diturunkan satu untuk memberikan kabar gembira terhadap Rasulullah dan umat Islam, bahwa orang yang terkomitmen terhadap ajaran Gusti Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka salah satu jaminan Allah adalah akan diberikan sebuah telaga atau danau atau tempat pemandian yang namanya Al-Kautsar, yang beningnya sebening kaca, manisnya semanis madu, harumnya seharum parfum ataupun bisik kalau dalam kitabnya. Al-Kautsar. Semua orang yang berdosa nanti dicuci di situ. Kalau bersih dikembalikan ke surga. Kalau masih kotor Pak, dipanggang sih Pak. Kullama nadidat juluduhum matta'nahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Kata Allah Pak dalam surat An-Nisa ayat 56. Ketika mereka kulitnya hancur, hangus, dipanggang di neraka, aku ganti dengan kulit yang baru. Ketika dagingnya hancur di neraka, aku ganti dengan daging yang baru. Tubuhnya hancur, aku ganti dengan tubuh yang baru. Liyadhuqul 'adzab, supaya mereka merasakan betapa dahsyatnya siksaan Allah. Setelah disiksa, diangkat, dicuci di Al-Kautsar, bersih, dimasukkan surga. Allah. Itu satu, memberi kabar gembira pada Rasulullah bahwa Rasulullah dan para umatnya, umat Islam khususnya, dijanjikan yang namanya sungai atau telaga Al-Kautsar. Yang kedua, kandungan surat atau ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kemudian baru menyembelih. Artinya apa? Pembelajaran bagi kita semua, syariat kurban itu baru boleh disembelih kalau sudah pelaksanaan sholat. Baik dia ikut sholat kurban itu adha, atau dia gak ikut sholat dikarenakan haid atau udzur yang lain Pak, misalkan gak ikut sholat, tetapi pelaksanaan sholat sudah selesai, maka baru boleh yang namanya boleh disembelih. Pertanyaannya, ada kasus sapinya sehat, malam hari raya sakit, kalau dibiarkan sampai pagi mati. Ini fattaharudu fihi, akan terjadi pertentangan di antara ulama. Apakah sapi kurban itu dibiarkan mati sia-sia sampai besok? Ini ulama, Pak, saya hanya menyampaikan pendapat ulama fikih, ulama salaf. Ataukah disembelih dengan pertimbangan daripada dagingnya terbuang sia-sia? Maka jumhur ulama, mayoritas ulama fikih mengatakan gak boleh sembelih. Tapi tidak ada solusinya jumhur ulama. Ternyata saya korek-korek dalam kitab-kitab Pak, saya teliti semuanya, ternyata ada pendapat dalam keadaan darurat semacam itu, daripada terbuang sia-sia, suruh sembelih dan tidak wajib mengganti. Apa alasannya? Ternyata alasannya mengikuti matlak global. Misalkan orang Aceh atau orang bagian barat Pak, masih gelap, masih petang, sementara orang-orang di bagian bumi, bagian timur itu kan sudah siang. Berarti pelaksanaan sholat Idul Adha-nya sudah selesai. Maka pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa diperbolehkan dalam keadaan darurat semacam ini, maka boleh, daripada terbuang sia-sia. Ini pendapat ulama fikih. Tapi kita tidak berharap sapinya ada yang sakit, enggak Pak. Cuma ini antisipasi, karena ada kasus 2 kali tahun kemarin itu di Simo seperti itu. Oke. Jadi pelaksanaan penyembelihan itu baru boleh dilaksanakan setelah sholat. Kemudian yang kedua, inna syani'aka huwal abtar. Ini poin yang ketiga adalah
Di dalam surat ini bahwa orang yang mandul adalah ketika orang itu tidak berbuat kebaikan. Karena mandul ini adalah orang yang la yaf'alul khaira dunyawiyan wa ukhrawiyan. Orang yang tidak mau berbuat baik urusan dunia atau urusan akhirat, maka esensinya orang itu mandul. Kalau orang yang tidak punya anak tidak bisa disebut dengan mandul. Apalagi orang yang masih punya anak walaupun itu perempuan tidak disebut mandul. Apalagi sudah punya anak laki-laki cuma satu, gak mandul. Ini memberikan semangat pada Rasulullah bahwa mandul itu mereka yang tidak mau berkorban. Maka uangnya banyak, mampu berkorban, kok gak berkorban? Maka jangan kaget kalau disebutkan bapak mandul. Dan nun sewu, mohon maaf, orang bisa berkorban itu bukan karena banyak uang atau sedikit uang, Bapak. Betapa banyak orang kaya gak bisa berkorban, Pak, karena niatnya kurang. Betapa banyak orang miskin, korbannya bagus. Ada saudara kita itu pemulung, Pak, yang mengumpulkan bekas botol minum air mineral itu. Bisa korban sapi, bukan patungan, sapi. Karena niat ada. Makanya ketika orang itu ada niat, pasti ada jalan. Panjenengan mau niat menyekolahkan putranya S1, S2, S3, walaupun gak ada uang, tapi sudah ada niat, insya Allah yassir lana. Allah akan memberikan jalan, permudah. Ada niat kurban, gak ada uang, pasti ada jalan. Orang pengen haji, sudah ada niat, gak ada uang, berangkat. Tapi kalau gak niat, uangnya numpuk, gak bisa, Pak. Nah, ini penting. Nah, pelajaran penting dari penyembelihan korban itu adalah satu hal, bahwa ketika malaikat, Masya Allah, ketika Nabi Ibrahim berdiskusi dengan putranya yang bernama Nabi Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Apa kata Nabi Ibrahim? Ini pelajaran penting, bahwa Nabi Ibrahim walaupun penyembelihan itu perintah Allah, tapi Ibrahim tetap namanya berdiskusi dan bermusyawarah dengan anaknya Nabi Ismail, dengan istrinya. Apa poin pentingnya? Apapun panjenengan yang panjenengan lakukan, panjenengan sebagai apapun, dengan keluarga, dengan tetangga, semuanya harus dibicarakan. Panjenengan mau menyekolahkan anak, ngomong, Pak. Panjenengan sebagai RW dengan anggotanya musyawarah dan seterusnya, tidak boleh diputuskan secara sepihak. Mudah-mudahan uraian ini menjadi bekal bagi kita semua untuk berlomba-lomba takarrub, mendekatkan diri terhadap Gusti Allah dengan berbagai amal baik, terutama kurban yang sudah waktunya saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berasal dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم واجعلنا وإياكم من التوابين إنه هو التواب الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. Sufufakum lurus rapat soft. Saya atas satu sufu minta maaf sholat muqawati sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat gaib untuk dua almarhumah. Satu almarhumah Hajjah Lim Emilin binti Ganda Dirja. Yang kedua almarhumah Hajjah Oki Sofia binti Suwana. Tulisannya betul. Enggak tahu. Ini ya. Jadi, oh siap. Ya, terima kasih keluarga dari Bapak Kapolda, Pak Yasin, Pak Yusef. Ini sholat wajib itu dalilnya kuat Pak Bukhari. Waktu Rasulullah dengar Raja Sudan Seto, kan Rasulullah mau takziah ke Sudan nggak bisa, perjalanan kalau pesawat itu 2 jam. Maka Rasul mengajak umat Islam, ayo sholat. Nah,
Jadi wajibnya kudu melok, yang melok Nabi benar-benar sholat tahajud. Gimana begitu? Sholat jamiah. Niatnya cukup niat ingsun sholat seperti sholatnya imam kan tahu. Kalau kawat Pak ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa sallim wa yassir wa tasawwur. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma rabbana taqabbal syirkana wa qur'ana al-Qur'an al-'azim wa salati ala nabiyyina sallam. Rabbana innaka jami'un nas ila ma'rifati innaka ma'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.